Oke, dan saya membagikan presentasi. Oke, presentasi. Oke, tunggu. Oke. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kalau saya peserta PKG PJOK, Alhamdulillah Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini kita masih diberi kemudahan untuk bertemu hari ini dalam melaksanakan kegiatan tatap maya kita yang kelima, di mana tatap maya kita yang kelima ini kita akan melakukan sesi refleksi dari modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita melakukan kesepakatan bersama, di mana kesepakatan bersama ini kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir satunya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, jadi ini kesepakatan kita bersama di dalam kegiatan tatap maya ini yang seperti kita lakukan sebelumnya di pertemuan tatap maya sebelumnya. Oke, apa namanya, kakak-kakak sekalian, peserta diseminasi PKG PJOK, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa sebelum kita sebelum kita melakukan aktivitas. Oke, saya tunjuk satu orang. Oke, Ibu Tudi bisa memimpin doa untuk kegiatannya hari ini. Oke, silakan Bu. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Teman-teman semua, marilah kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan melanjutkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan kita diberi kelancaran, keberkahan, dan tidak ada halangan serta apapun. Untuk yang non-muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Berdoa silakan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Tugi sudah memimpin doa. Oke, jadi Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Jadi tujuan kegiatan kita hari ini yang pertama adalah tujuan luas, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Jadi untuk capaian akhir pelatihan yang pertama, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi untuk tujuan untuk capaian pembelajaran khusus untuk modul ini, yaitu Bapak Ibu setelah menyelesaikan modul refleksi ini, untuk paradigma perubahan diri PJOK diharapkan peserta mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan kepada murid.
Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan refleksi yang berbeda. Jadi inilah tujuan khusus di modul ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah memahami konsep, yang kedua adalah mengimplementasikan dengan cara kita menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi refleksi yang dimaksud ini yang kemarin kita sempat bahas itu yang pertama itu adalah refleksi framework dengan model Gibbs dengan framework dengan model bottom. Jadi itu maksudnya Bapak Ibu model refleksi yang berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa merefleksikan dua jenis yang bisa digunakan. Jadi dua jenis framework ini dalam merefleksikan diri Bapak Ibu di dalam kegiatan PJOK. Bisa Bapak Ibu menggunakan framework Gibbs dan bisa Bapak gunakan framework bottom. Tergantung Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang dilakukan selama ini. Jadi yang pertama agenda kita, yang pertama adalah analisis tulisan refleksi. Yang kedua, berbagi hasil analisis. Jadi untuk yang pertama kita masuk yaitu analisis tulisan refleksi. Jadi Bapak Ibu, tadi kan di LMS itu kan Bapak Ibu sudah sebelum membuka sebelum kita masuk di room meeting ada pertanyaan-pertanyaan analisis Bapak Ibu tentang 6 pertanyaan di bagian halaman halaman room meeting di bagian kuatkan pemahaman merefleksikan ada 6 pertanyaan itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diminta menuliskan pertanyaan-pertanyaan itu, menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan framework Gibbs. Jadi Bapak Ibu sudah kita akan diminta. Jadi 6 pertanyaan ini Bapak Ibu. Yang pertama itu bagaimana menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sehingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa yang ditulis? Jadi ini Bapak Ibu sebagai bentuk pertanyaan Bapak Ibu nanti. Kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Ini pertanyaan kedua. Selanjutnya pertanyaan ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi dan hal apa yang masih menjadi tantangan. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Bagaimana selanjutnya? Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi yang lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Dan pertanyaan terakhir itu Bapak Ibu, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif dan siapa yang bisa membantu saya? Jadi Bapak Ibu, jadi 6 pertanyaan ini silakan Bapak Ibu memberikan analisis dari jawaban Bapak Ibu di chat room ya. Jadi silakan Bapak Ibu menjawab 6 pertanyaan ini di chat room atau bisa disampaikan secara langsung. Jadi Bapak Ibu silakan dijawab, diberikan analisis Bapak Ibu sesuai dengan jawaban Bapak Ibu dari nomor 1 sampai nomor 6. Jadi Bapak Ibu silakan mau ditulis secara chat room atau bisa disampaikan secara langsung. Oke, silakan Bapak Ibu. Waktunya 15 menit ya Bapak Ibu. Silakan.
Kayak di chatroomnya saja Bapak Ibu ya, ditulis, atau dia mau sampaikan secara langsung boleh. Oh ya, atau Bapak Ibu begini saja, silakan Bapak Ibu kalau bisa, karena sebentar ini sesi ini kan nanti kita ada namanya sesi berbagi. Sesi berbagi itu sekitar setengah jam. Jadi setelah Bapak Ibu menuliskan refleksi, kalau bisa refleksinya ditulis saja di apa namanya Bapak Ibu di kertas saja ya, di kertas. Baru sebentar masing-masing apa namanya masing-masing peserta menjawab, berbagi apa ada namanya berbagi refleksi. Jadi dari 6 refleksi ini, analisis pertanyaan analisis itu Bapak Ibu nanti akan berbagi masing-masing satu orang. Oke, tapi kalau sudah ada yang terlanjur kirim di apa namanya di chat room tidak apa-apa. Atau mau sampaikan secara langsung apa. Tapi di agenda kita hari ini akan disampaikan secara langsung untuk semua ya, Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas, tapi kayaknya sepertinya sudah jelas ya, Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu dibuat refleksinya. Sekarang Pak, sekarang anunya dibuat analisisnya ya, dibuat dijawab semua 6 pertanyaan itu, baru kalau bisa dituliskan saya di kertas atau di mana yang memudahkan Bapak Ibu untuk menulis. Setelah itu sebentar masing-masing peserta apa namanya itu membagikan refleksinya masing-masing dari 6 pertanyaan tersebut. Oke. Ada yang kurang jelas? Oke, tidak ada. Oke, silakan Bapak Ibu lanjutkan. Kita apa namanya? Pukul 19 lewat apa nih? Lewat 30. Jadi sebentar 19 lewat 30 kita sudah merefleksikan masing-masing ya Bapak Ibu.
Silakan dikerjakan.
Oh, yang baru gabung, Ibu Hanifah. Jadi untuk apa namanya di pertemuan hari ini, silakan Ibu jawab 6 pertanyaan ini dari analisis refleksi. Dari 6 pertanyaan ini Bapak Ibu tuliskan di apa namanya ini di kertas selembar atau di mana saja yang memudahkan Bapak Ibu untuk menulis. Baru itu setelah itu setelah ditulis nanti sebentar kita presentasi masing-masing satu orang untuk membagikan analisis refleksinya. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang baru masuk silakan dibuatkan refleksinya sampai pukul yang baru masuk ini nanti bisa agak lewat sedikit. Nah, silakan. Oke, Pak Kadik yang baru masuk,
Jadi ini Pak, jadi ada tugas untuk semua peserta. Jadi Bapak Ibu menjawab 6 pertanyaan analisis refleksi ini. Silakan Bapak Ibu jawab di kertas selembar atau di manapun yang memudahkan Bapak Ibu untuk menulis. Setelah itu masing-masing peserta sebentar akan merefleksikan hasil refleksinya masing-masing, untuk menyampaikan hasil refleksinya masing-masing dari 6 pertanyaan ini. Jadi Bapak Ibu silakan membuat 6 refleksi ini. Jadi sebentar dipresentasikan ya Bapak Ibu. Oke, selamat bekerja Pak Kadip dan teman-teman yang lain.
Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah selesai ya Bapak Ibu untuk menuliskan analisis refleksinya. Oke, jadi untuk sesi selanjutnya kita masuk di mari berbagi refleksi. Oke, Bapak Ibu, jadi sesi kesempatan ini setelah kita menganalisis, sekarang kita berbagi refleksi. Jadi Bapak Ibu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya keberpihakan pada murid. Kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan modul refleksi yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, dari sisi ini silakan Bapak Ibu berbagi refleksi Bapak Ibu terkait 6 pertanyaan tadi mengenai analisis. Yang pertama itu bagaimana menulis refleksi, bagaimana perasaan Bapak Ibu, hal apa yang menurut Bapak Ibu menjadi lebih baik terkait dengan menulis refleksi. Keempat, bagaimana Bapak Ibu menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Yang kelima, bagaimana seharusnya yang bisa Bapak lakukan pada saat menuliskan refleksi lebih baik lagi, dan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk memastikan bahwa menjadi PJOK yang reflektif. Oke, silakan kalau ada yang mau berbagi refleksi, satu orang, silakan resign. Atau kita pakai sistem tunjuk saja. Oke, jadi ada yang mau duluan dulu? Satu orang. Oke, saya sistem tunjuk saja ya Bapak Ibu. Belum selesai. Oh, belum. Oh ya. Ada yang sudah selesai? Bapak Ibu. Ibu pertama, siapa yang bisa? Satu orang. Pak Ipan, bagaimana? Mau menyampaikan yang pertama terkait refleksinya? Belum selesai juga Pak, baru pertanyaan kelima ini masih di bagian rubrik. Oh begitu. Oh ya, oke. Iya. Berarti saya tambah lagi 5 menit ya Bapak Ibu. Baik. Oke, saya tambah lagi 5 menit ya Bapak Ibu terkait refleksinya. Oke, silakan dilanjutkan.
Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Sekarang kita masuk sesi berbagi ya Bapak Ibu. Oke, ada yang bisa satu orang membagikan refleksinya yang pertama? Satu orang. Ada saya yang bisa? Bapak Ibu? Bagaimana Bu Tugi? Bisa yang pertama memberikan refleksinya 6 pertanyaan tersebut? Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan Bu. Saya akan mencoba menjawab refleksi yang sudah saya tulis. Singkat-singkat sih seperti. Oke, silakan. Siapa Bu? Oke. Ya, untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana saya refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Saya menulis refleksi menggunakan framework yang ada di modul. Saya menulisnya di akhir modul. Kapan biasanya saya menulis? Saya menulis di akhir modul. Yang saya tulis yaitu yang sudah saya lakukan, apa yang sudah baik, apa yang belum baik, kekurangan dan kelebihan yang mungkin saya perlu perbaiki, sambil mengingat yang telah terjadi gitu. Kemudian yang kedua, Bu Tugi anunya Bu, suaranya Bu. Bu Tugi, mikrofonnya. oh ya Pak, ya. Oke, silakan. Pencet. Oke, silakan. Ya, yang kedua, yaitu bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Jujur sih perasaan masih agak bingung-bingung gitu Pak. Masih agak bingung tentang menulis refleksi. Ya, yang muncul di pikiran saya itu kayak masih bingung mana dulu yang dimulai, mana dulu, jadi harus buka lagi ini model-model refleksi, karena kalau nggak lihat kan tidak hafal gitu susunannya, apa dulu pertanyaannya, yang kedua apa gitu. Oh ya, siap. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Tentu saja kalau kita sudah menulis refleksi, jadi kita tahu kekurangan dan kelebihan kita yang sudah kita lakukan kemarin itu apa, itu tersusun dapat kita ketahui dengan kita menulis refleksi. Nice. Yang menjadi tantangan itu tadi sih, saat menulis refleksi menggunakan model-model refleksinya itu yang harus masih buka lagi, susunannya itu yang perlu dipahamin lagi. Oke, nice. Dan yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Kalau selama ini sih enggak pakai rubrik, Pak. Selama ini nulis aja gitu. Kayaknya kemarin saya melakukan apa ya, begitu, enggak pakai rubrik. Oke, siap. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Ya, harus lebih kalau menurut saya sih untuk menulis refleksi dengan lebih baik lagi, harus lebih memahami tentang framework atau tentang model-model refleksi yang sudah dipaparkan di modul berapa ya? Lupa. Yang sudah dipaparkan di modul. Oke. Kemudian yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Dalam hal ini pastinya kita sebagai guru perlu penilaian dari rekan sejawat dan kepala sekolah, Pak. Karena dari awal kegiatan ini kan kita sudah ada minta izin dulu sama kepala sekolah. Jadi saya rasa kita perlu dukungan dari mereka. Terima kasih Pak. Itu refleksi analisis dari saya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Oke, silakan Bu Farida.
Baik, saya akan menjawab di poin ke-1. Oke, Saya silakan Bu. menulis refleksi dengan membaca modul dan melakukan tatap maya. Biasanya saya menulis refleksi setelah selesai suatu kegiatan dan tatap muka sudah berakhir. Oke, Apa saja yang nice. ditulis yaitu tentang deskripsi, apa yang terjadi, kapan, dan di mana itu terjadi, dan siapa yang terlibat, serta bagaimana menganalisis dan mengevaluasi. Perasaan saya selama menulis refleksi adalah merasa belum puas. Oke, Kenapa? Karena masih banyak kekurangan di dalam mendapatkan materi. oke, siap. Kemudian yang muncul di pikiran setiap kali mulai menulis refleksi adalah karena bisa menimbulkan ide baru dan mendorong untuk melakukan sesuatu. Oke, nice. Hal yang menjadi lebih baik adalah bisa memicu kreativitas dan mendorong untuk mengekspresikan diri. Hal yang menjadi tantangan adalah ketika ada refleksi yang akan dijawab tetapi pemahaman kita masih kurang. Nice. Cara menggunakan rubrik penulisan selama ini yaitu dengan memahami rubrik, membaca dengan cermat, dan memahami poin-poin penting. Kemudian yang berikutnya adalah menulis refleksi dengan lebih baik membutuhkan latihan dan kesadaran diri untuk terus belajar memperbanyak narasi. Yang saya lakukan untuk bisa menjadi guru PJK yang reflektif adalah komitmen yang teguh dan tidak mudah berputus asa. Dan harus bisa refleksi diri dengan melakukan evaluasi praktik dalam pembelajaran. Analisis kerja siswa dan melakukan identifikasi kebutuhan siswa. Yang bisa membantu adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman guru dan peserta didik. Saya kira itu saja, Pak. Oke, nice. Bu. Terima kasih Bu Farida. Oke, silakan selanjutnya. Oke, silakan Pak Rizwan. Cek. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran? Dengan cara menuliskan secara singkat yang berkaitan dengan pokok-pokok materi serta kegiatan selama pembelajaran. Nice. Kemudian, bagaimana perasaan saya selama menuliskan refleksi? Awalnya saya merasa bingung, akan tetapi setelah mendapatkan penjelasan dan pengalaman belajar secara bersama-sama, saya perlahan mulai paham dan mengerti. Apa saja yang menurut saya mulai berbaik berkaitan dengan menulis refleksi, saya merasa mulai percaya diri dan mulai mampu menganalisis permasalahan dalam proses pembelajaran. Tantangan yang saya rasa mungkin yang terbesar kesibukan kalau sudah berkeluarga, dan terkadang muncul rasa mungkin malas dan sulit memahami istilah-istilah yang ilmiah, apalagi proses pembelajaran secara online kadang terdengar secara maksimal. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Menurut saya menjalankan tahapan refleksi dengan baik dan senantiasa membuat kesimpulan pembelajaran. Bagaimana seharusnya saya menuliskan refleksi dengan lebih baik lagi? Kalau menurut saya, jangan malu bertanya, belajar bersama, lebih dalam memahami pentingnya membuat refleksi, dan menggunakan panduan model refleksi seperti pembelajaran sebelumnya, membuat deskripsi, perasaan yang muncul, sampai kesimpulan dan tindak lanjut. Oke, betul.
Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Tentunya belajar terus-menerus dan menumbuhkan kesadaran diri. Siapa yang bisa membantu saya menjadi guru yang reflektif? Mungkin mentor, kemudian rekan guru, mungkin juga kepala sekolah, umpan balik siswa, dan istri, karena guru PJOK juga. Oke, Tidak. oke. Oke, nice. Pak Rizwan Saputra mengukakan analisisnya. Oke, siapa lagi yang bisa? Satu orang lagi? Oke, bagaimana? Bu Elis bisa menyampaikan hasil analisisnya? Oke, Pak Ipan, nice, silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Fasil. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 sampai 3. Kapan biasanya saya menulis, apa saja yang ditulis. Jadi saya jawab, bagaimana dengan menceritakan secara singkat sewaktu mengikuti pembelajaran. Kemudian kapan biasanya menulis? Biasanya setelah menyelesaikan setiap modul atau setelah menyelesaikan satu sesi pembelajaran. Kemudian apa yang ditulis? Yang ditulis adalah pemahaman tentang materi, kemudian penerapannya itu bagaimana, dan biasanya juga itu disertai perasaan saat mengikuti kegiatan atau pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi. Jadi perasaan saya selama menulis refleksi itu tentunya sangat termotivasi karena dengan adanya refleksi menjadikan diri saya mampu introspeksi diri atas kekurangan saya selama ini. Kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan? Kalau menurut saya yang masih menjadi tantangan itu masih sulit untuk bisa konsisten dalam menulis refleksi Oke, nice. ini. Oke, siap. Kalau pertanyaan nomor 4 tidak pernah saya gunakan. Oke. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Dengan cara yaitu kita harus mampu fokus dan mampu menganalisis serta membaca contoh-contoh refleksi yang baik, dan tentunya harus berlatih secara berkelanjutan agar kita mampu memahami atau menyusun refleksi mulai dari mana. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa saja yang bisa membantu saya? Untuk menjadi guru PJOK yang reflektif, tentunya kita harus terus belajar, terus berlatih untuk menulis refleksi, kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat, mencari referensi di berbagai media ajar, kemudian meminta pendapat kepada mentor ataupun kepala sekolah ataupun guru senior yang telah banyak memiliki pengalaman yang sama di bidang yang kita miliki. Mungkin itu dari saya, Kak Fasil. Oke, nice Pak Ipan. Terima kasih telah memberikan berbagi refleksinya. Oke, masih ada lagi? Masih ada lagi? Oke, kayaknya cukup ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah membagikan berbagi refleksi Bapak Ibu terkait pertemuan tatap muka hari ini.
Oke, Bapak Ibu, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, yang pertama kita sudah memahami bahwa konsep dan pentingnya melakukan refleksi dengan hubungannya dengan keberpihakannya kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, yang pertama itu memahami konsep bahwa kalau refleksi itu merupakan proses, kalau kita lihat bahwa refleksi ini merupakan proses introspeksi diri kita sebagai pendidik. Kenapa? Karena dengan introspeksi diri kita dapat menilai kembali tindakan, metode dengan pendekatan yang kita gunakan di dalam pembelajaran. Jadi tujuan utamanya dalam refleksi ini, Bapak Ibu, adalah kita dapat meningkatkan efektivitas kita dalam pengajaran dan mengevaluasi dampak praktik kita terhadap murid di dalam kelas. Sehingga kalau kita hubungkan di dalam konteks keberpihakan kepada murid, refleksi ini kita memungkinkan seorang guru itu menyadari apakah metode yang kebutuhan dan potensi murid secara individual di dalam kelas. Sehingga kita sebagai guru itu harus peka terhadap hasil refleksi kita, karena dengan hasil refleksi kita itu kita dapat mengidentifikasi ketimpangan di dalam pendekatan kita, memperbaiki kesalahan, dan kita juga mungkin lebih responsif terhadap keberagaman murid, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa memahami bahwa sebenarnya refleksi itu bisa menjadi alat kita sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan terpenting itu adalah berpihak kepada murid. Oke, yang kedua itu mengimplementasikan penulisan refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, dalam menuliskan refleksi itu kan kemarin kan sudah ada 2 refleksi yang kita sempat bahas, yaitu model Gibbs dengan model Borton. Di mana Bapak Ibu, kalau dalam penulisan refleksi itu merupakan bentuk konkret, sehingga kalau refleksi itu membantu kita untuk bagaimana kita mendokumentasikan atau kita juga dapat menganalisis pengalaman kita secara sistematis. Sehingga dengan contoh seperti misalnya model Gibbs, kita bisa membantu kita untuk memiliki tahapan, misalnya kita memiliki tahap dalam Gibbs itu misalnya deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan dan rencana tindakan. Sehingga kalau kita dari refleksi ini Bapak Ibu, kita bisa memahami pemahaman yang lebih mendalam dan beragam tentang praktik pengajaran kita, serta kita bisa mendekatkan kemampuan kita Bapak Ibu untuk merespon kebutuhan murid secara dinamis. Jadi itulah penting Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memahami dari model-model refleksi ini. Oke, terkait hal ini, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan tentang refleksi ini? Bapak Ibu, sudah cukup jelas? Halo Bapak Ibu, sudah cukup jelas Bapak Ibu? Poin Jelas. yang keempat, Pak. Oh ya. Kenapa Bapak tidak? Jelas? Yang poin keempat yang cara menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, dengan ada pertanyaan berikutnya, yaitu seperti apa tulisan refleksi jika dirilis secara mandiri. Yang pertanyaan nomor 4. Oh, yang ini penulisan refleksi ya. Jadi untuk rubriknya ini, penulisan refleksi ini kan tergantung dari Bapak Ibu cara menuliskan rubriknya kan. Jadi kalau untuk rubriknya ini secara mandiri, seperti Bapak Ibu yang kayak maksudnya kira-kira rubrik yang Bapak Ibu inginkan seperti itu bagaimana. Jadi itu yang untuk rubriknya ini tergantung Bapak Ibu saja bagaimana cara penulisannya kan. Jadi misalkan contoh rubrik penulisan refleksinya Bapak Ibu kan sudah bisa memahami. Oh, kita seperti kira-kira kalau dalam menuliskan rubrikan itu kayak seperti ada penilaian-penilaian khususnya. Misalkan kayak kita mau lihat misalnya kejadiannya itu seperti apa. Nah, jadi kejadian yang Ibu alami di dalam kelas, Ibu sudah bisa memberikan rubrik penilaian. Oh, kayaknya ini mungkin di dalam kelas ini sepertinya saya harus berikan refleksi. Nah, itu contoh sebagai rubriknya.
Kedua Bapak Ibu sudah bisa apa namanya tuh menyelah, kayaknya perlu refleksi nih mungkin dalam proses pengajaran kita mungkin ada kendala atau mungkin kekurangan ataupun mungkin ada mungkin yang bisa menjadi perbaikan ke depan. Seperti itu, Bu. Jadi sebenarnya untuk rubrik penilaian itu kan tergantung dari Bapak Ibu saja bagaimana menanggapinya kan. Tapi tidak terlepas juga dari tahapan-tahapan dari refleksi tersebut. Tergantung Bapak Ibu menggunakan refleksi dengan menggunakan framework Gibbs. Dari tahapannya itu kalau bisa diikuti langkah-langkahnya. Yang kedua dengan tahapan dengan Borton. Oke. Terkait hal ini ada yang boleh ditanyakan? Oke, sudah cukup Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita masuk di sesi terakhir, yaitu penutup ya Bapak Ibu. Oke, jadi untuk hari ini pertemuannya memang khususkan hanya 1 jam saja Bapak Ibu ya. Karena kan ini hanya di bagian pertemuan kita itu adalah refleksi tentang modul 1.1. Jadi bagaimana Ibu dari kita pelajari dari modul 1.1 sampai modul 1.3, intinya itu adalah refleksinya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, perlu saya ingatkan kembali nanti jadwal pertemuan kita tetap maya itu insya Allah kalau dilihat dari kalender pendidikan PKG ini kita masuk lagi tanggal, coba saya lihat tanggal berapa ini, 1, 2, 3. Oh ya, hari Selasa Bapak Ibu ya, kita masuk di tatap maya modul 1.4. Jadi untuk hari Selasa insya Allah, karena ini kayaknya waktunya agak lama, 3 JP atau 3 jam pelajaran. Jadi untuk satu pelajaran itu 45 menit Bapak Ibu. Jadi kalau 3 JP itu kita sepakat waktunya Bapak Ibu. Apa kita mau ambil malam saja atau kita undur waktunya di siang hari atau gimana? Malam saja. Oh, malam saja. Oke, tapi kalau kalau bisa kita, karena ini pertemuannya itu agak lama, 3 JP. Jadi kalau hitungannya itu dalam hitungan jam, kalau 45 menit kali 3 berarti dia kenanya 135 menit atau 2 jam 2 atau 2 jam 15 menit. Jadi kalau bisa kita mulai agak cepat ya supaya jangan terlalu malam juga kita selesai, supaya Bapak Ibu cepat bisa istirahat atau jangan terlalu kemalaman karena mungkin ada tugas Bapak Ibu juga besoknya untuk mengajar di sekolah atau di kelas. Jadi oke, ada yang mau tanyakan? Iya Pak, boleh saya bertanya? Oh iya, silakan. Ini apa hasil akhirnya ini Pak? Masalahnya banyak guru-guru yang mengundurkan diri Oh karena iya. mereka bilang ini tidak penting. Lagi mereka kebanyakan bersamaan dengan PPG dengan tugas yang banyak dan di sekolah juga luar biasa tugas. Iya betul. Jadi mungkin kami juga bisa sampaikan ke mereka sebagai menjadi motivasi untuk lainnya untuk bisa melanjutkan. Oke. Betul Bapak Ibu. Sempat yang kemarin kan sempat banyak juga teman-teman sebenarnya agak mundur, bukan saja di sini Bapak Ibu, semua di tempat lain. Sebenarnya tujuan kegiatan ini kan sebenarnya untuk Bapak Ibu sebenarnya, karena kan kegiatan ini PJOK ini salah satunya itu kan peningkatan kompetensi profesional Bapak Ibu. Karena setelah kegiatan ini kan Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat, terus Bapak Ibu juga bisa memiliki kemampuan kompetensi Bapak Ibu, meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, dan juga ada pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan. Dan ke depannya Bapak Ibu, setelah kegiatan ini kan Bapak Ibu kan itu nanti ke depannya itu bisa berbagi juga seperti yang saat ini kita lakukan Bapak Ibu. Ke depan itu Bapak Ibu kalau insya Allah kalau ada waktu atau tahun depan itu Bapak Ibu akan dipanggil ke depannya
untuk memberikan apa seperti ini juga Bapak Ibu diseminasi kepada teman-teman yang belum mengikuti. Hanya kemarin saya agak anunya maksudnya karena kan mungkin berpikirnya ke depannya itu apa sebenarnya tindak lanjutnya atau manfaatnya ke depannya. Sebenarnya manfaatnya Bapak Ibu kan salah satunya yang paling terpenting itu ilmunya yang paling terpenting Bapak Ibu. Ilmunya baru pengalamannya karena proses kegiatan IPKG PJOK ini kan maksudnya kenapa apa namanya ini dibuka untuk kegiatan PKG PJOK kan salah satunya melihat sebelumnya itu bahwa kegiatan untuk PKG ini tidak bahkan kayaknya belum pernah diadakan untuk guru olahraga untuk guru PJOK. Makanya kemarin pemerintah itu di Kementerian Pendidikan itu ada kan rencana mereka membuat kegiatan PKG ini. Yang pertama mereka luncurkan itu PKG PJOK, mata pelajaran PJOK. Karena kenapa? Karena mata pelajaran PJOK ini yang belum pernah ada kegiatannya. Kalau kita melihat itu Bapak Ibu, kegiatan komunitas juga, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mata pelajaran itu PJOK kan tidak pernah ada. Ada mungkin tapi kayaknya kalau mau dilihat dari sisi anunya kan tidak pernah. Makanya kemarin kenapa pemerintah itu mati-matian membuat kegiatan ini karena berharap guru-guru khususnya mengampu pelajaran PJOK ini dapat betul-betul tidak dianatirikan. Ceritanya seperti itu Bapak Ibu. Dan kedua juga manfaatnya Bapak Ibu, ini kan bisa juga sertifikatnya ini bisa kita gunakan kalau dalam kegiatan PMM. PMM bisa dimasukkan juga kegiatannya dan juga masih banyak Bapak Ibu. Salah satunya nanti pengalaman Bapak Ibu nanti akan bertemu juga kita tatap muka juga akan bertemu nanti dan masih banyak hal lain lagi. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara menyeluruh apa namanya itu manfaatnya ke depan. Yang jelas kalau untuk saya pribadi itu manfaatnya itu salah satunya kalau saya terpenting itu peningkatan kompetensi saja Bapak Ibu. Sedangkan yang lain itu nanti Bapak sendiri bisa menilai. Sebenarnya ada teman admin yang di grup itu yang bisa menjelaskan lebih apa namanya lebih mendalam itu karena beliau itu kan salah satu admin yang berada di BGP Sulawesi Tenggara. Beliau yang lebih tahu itu bagaimana seluk-beluknya. Tapi kalau saya hanya dasar-dasar saya jelaskan bahwa salah satunya itu pendidikan kompetensi dan juga banyak hal-hal mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan dari kegiatan ini. Terkait ini ada lagi mau tanyakan? Bapak Ibu cukup? Terima kasih Pak. Oke. Oke, kalau sudah nanti kita oh ya saya sampaikan memang ya nanti itu video video naturalnya usahakan jangan dilupa ya Bapak Ibu dibuat karena nanti pada saat sesi apa namanya kita masuk di modul 2.1 nanti videonya sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi videonya itu membuat video natural proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu ataupun praktek Bapak Ibu di lapangan selama 30 menit. 30 menit saja, terlalu banyak. 30 menit. Jadi dia natural saja Bapak Ibu. Mulai proses masuk Bapak Ibu, proses kayak mengabsen, proses berdoa, proses masuk materi, dan proses yang lain yang jelas minimal itu 30 menit saja Bapak Ibu. Saya jangan kembali jangan sampai lupa karena kan tidak lama lagi kita masuk di modul 2.1. Dan nanti Bapak Ibu kita akan adakan nanti pertemuan tatap muka di bulan 10. Oke, silakan Pak Ipan. Ada yang semua tanyakan ini Kak Fasil terkait video pembelajarannya itu tidak mesti di dalam kelas toh bisa di pada saat praktek. Iya, enggak apa-apa, biar dipraktikkan natural. Jadi aktivitas Bapak itu pada saat proses pembelajaran itu kan natural saja, mau di dalam kelas atau mau di luar kelas tergantung Bapak Ibu. Iya, siap. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu saya ingatkan lagi nanti insya Allah di bulan 10 yang sudah disampaikan oleh oke. Ayo sampaikan lagi? Oh ya, tadi ya. Oke, saya ulang lagi. Jadi nanti insya Allah di bulan 10 yang sesuai yang disampaikan admin BGP
bahwa nanti di bulan 10 itu insya Allah kita akan adakan tatap muka selama 8 hari Bapak Ibu. Nah, jadi insya Allah tidak lama lagi, karena waktu itu tidak waktu itu kita tidak sangka itu cepat sekali berlalu. Nah, nanti jadi Bapak Ibu persiapkan memang nanti, karena itu 1 minggu itu mungkin kayaknya Bapak Ibu akan mungkin akan disuruh menginap di hotel selama 1 minggu dalam begitu kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu persiapkan nanti apa-apa saja, terutama karena prasyaratnya juga itu salah satu membuat videonya yang nanti akan ada nanti pembahasan tentang video ini nanti pada saat tatap muka. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan ini, alangkah baiknya Bapak Ibu nyalakan kameranya, kita foto bersama. Oke. Oke Bapak Ibu, kita foto bersama. Oke, Bu Tugi, Bu Mirna, Bu Elis. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, ya. Oke. Oke, satu kali lagi ya. 3, 2, 1, ya. Oke, silakan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti kegiatan ini secara aktif. Silakan Bapak Ibu kalau mau lab, silakan lab. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan lagi. Kalau sudah cukup, silakan Bapak Ibu lab. Insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke.